Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju. Dan pada video hari ini gue kedatangan paket dari YouTube. Ya, yaitu adalah Silver Play Button gue. Dan nanti gue juga bakalan cerita-ceritain awal pertama gue nge-YouTube kayak gimana. Dan juga gue mau kasih tips and trick buat kalian yang baru-baru nge-YouTube lah. Sebenarnya paketnya udah gue buka, cuman gue rapiin lagi biar kelihatannya kayak unboxing baru gitu lah ya. Ya, oke, kayak gini lah. Kalau kalian buka ini, kalian bakalan ngeliat item-item di sini. Dan ini kita bisa singkirin. Dan baru kalian akan melihat surat dari Susan. Dan Susan itu adalah CEO dari YouTube. Suratnya itu kurang lebihnya kayak gini. Ya, dia itu pokoknya kayak ngasih tahu ke kita gitulah, kayak congrats udah dapat 100.000 subscriber yang gitu-gitu. Terus intinya dia kayak nge-celebrate kita gitulah. Nah, dan baru kalian akan melihat Silver Play Button ini. Dan ini masih diplastikin. Lebih tepatnya udah gue masukin ke plastik lagi karena tadi gue sebenarnya udah buka. Gue juga udah sempat foto-foto. Dan buat kalian penasaran, ada di Instagram gue foto-fotonya. Di sini kita bisa langsung buka aja ya. Boom. Silver Play Buttonnya. Dan ini ada tulisan presented to Kaju Developer. Nah, sebenarnya Kaju Developer di sini ini bisa kita custom nih. Pas gue buka webnya itu, kita kayak bisa masukin nama gitu. Dan kalau misalkan di sini gue tulisnya Kevin Jaya Wiguna, nama asli gue ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman gue tulisnya Kaju Developer. Kaju Developer aja sesuai sama nama channel. Dan inilah Silver Play Button gue. Thank you banget pokoknya semuanya yang udah dukung gue, udah subscribe gue. Dan mungkin kalian tahu gue itu perkembangan dari YouTube gue itu lumayan cepet lah ya. Kayak dari 6 bulan gue udah bisa dapetin 100.000 subscriber. Dan kemarin itu dalam 1 minggu gue itu udah bisa dapetin dari 10.000 subscriber ke 100.000 subscriber dalam waktu 1 minggu loh itu. Dan itu memang gila banget sih. Gue juga kagum juga, heran juga, gue juga heran juga gitu. Tapi sebenarnya gue itu nge-YouTube bukan cuma 6 bulan ini doang. Bahkan akun ini aja itu udah ada dari 2019. Dan gue nge-YouTube sendiri itu udah mulai dari gue SMA guys. Jadi SMA itu gue pernah kayak ngevlog gitu. Ini adalah hari ulang tahun Sherlina. Maksudnya hari Sherlina merayakan ulang tahunnya itu, Sweet 17 ya. Halo. Dan ada di channel gue satu lagi, tapi udah gue privatein semua karena itu cringe banget. Gue malu banget ngeliatnya sendiri, juga malu banget. Paling cuma ada 1-2 video doang dan itu bukan vlog. Dulu gue kayak terinspirasi gitulah sama Laurentius Rando, kayak bikin vlog tiap hari kayak gitulah. Nah, mungkin kalau misalkan kalian penasaran, di 200.000 subscriber gue bakalan bikinin video reaksi gue nontonin vlog gue yang jadul-jadul itu. Gimana? Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa komen aja di bawah. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah nggak apa-apa. Nanti di 200.000 subscriber paling kita bikin Q&A atau apalah segala macam. Nah, buat kalian yang masih nge-stuck di 100 subscriber, di 1000 subscriber, dan kalian mau kembangin channel kalian, tips dari gue itu adalah cobalah konsisten di dalam satu konten. Karena awal gue nge-YouTube, yaitu pas zaman-zaman gue SMA, itu konten gue amburadul. Gue itu nge-vlog iya, terus gue itu gaming juga iya, terus gue sulap juga iya. Jadi apa ya? Yang gue itu orang itu gampang kayak terinspirasi gitu sama orang. Jadi kayak lihat Laurentius Rando bikin vlog, gue jadi pengen bikin vlog. Gue lihat misalkan Reza Arab bikin gaming, gue juga pengen bikin gaming. Gue ngelihat kayak Magician main sulap, gue juga pengen belajar sulap. Nah, karena hal itu, channel gue amburadul banget. Sampai suatu ketika, gue itu mau coba konsisten di satu konten. Nah, itu pas awal 2019. Yaitu tepatnya pas gue kuliah awal lah. Pas gue kuliah itu, gue mau konsisten di satu konten, yaitu ada Brawl Stars. Kenapa Brawl Stars? Karena dulu gue ngerasa Brawl Stars itu bisa gede lah, bisa ngalahin Mobile Legends. Nah, padahal gak terlalu gede-gede amat sebenarnya. Hampir semua YouTuber yang channelnya itu nge-stuck di situ-situ aja, yaitu karena dia nggak konsisten. Pengecualian, kalau misalkan kalian itu udah terkenal banget. Kalau misalkan kalian udah punya nama lah.
Nah, kalian mau bikin konten apapun itu, pasti ada aja yang nonton karena udah ada fanbase-nya. Buat awal-awal, jangan bikin konten yang ngawur ngidul kayak gitu. Itu sih saran dari gue aja ya. Terserah kalian mau aplikasiinnya atau enggak. Tapi yang ngebuat channel gue lumayan cukup berkembang sih, gue rasa karena kekonsistensian gue itu. Dan kalau misalkan kalian udah konsisten di dalam satu konten, kalian juga harus bisa konsisten di dalam satu waktu. Kayak misalkan 1 minggu 3 video, 1 hari 1 video, yang gitu-gitu. Dan channel gue sendiri ini gue upload rutin 1 minggu 3 video. Dan itu memang kerja keras banget sih, karena gue kan bukan channel gaming kan. Gue nggak ngomong channel gaming jelek, enggak. Tapi channel gue itu, gue harus ngoding dulu, gue harus bikin game dulu, kadang gue harus ngegambar, gue harus bikin 3D modeling, atau misalkan gue harus bikin animasi-animasinya terlebih dahulu. Dan itu memang capek banget. Tiap hari gue itu bisa tidur jam 2, jam 3 malam, terus bangun jam 9, jam 10, dan ngelanjutin coding lagi. Ya mungkin kalau kalian lihat di video-video gue kayak ngodingnya enak kan, kayak gue ngodingnya cepet gitu. Kayak 10 menit udah bisa bikin satu game, kayak 1 jam udah bisa bikin satu game. Padahal enggak guys, enggak kayak gitu guys. Ya mungkin ada yang 10 menit gue udah bisa jadiin satu game, tapi sebelum 10 menit itu gue kan ngegambar dulu, gue bikin artnya dulu, terus gue bikin dulu nih rencananya gue mau ngapain aja di game-game itu. Dan juga kan nggak semua konten gue buatnya 10 menit buat game, 10 menit buat game. Ada juga kayak konten on the cliff, bungee fight, yang itu memang bener-bener nguras tenaga gue banget. Makanya untuk sementara gue stop dulu tuh pembuatan dari on the cliff, karena selain gue kerjanya masih sendiri, ya paling gue dibantu sama satu teman gue sih ada. Cuman ya overall gue ngedit sendiri, bikin video sendiri, dan itu memang bener-bener nguras tenaga gue. Makanya gue cuma bisa bikin 3 video 1 minggu. Dan itu gue udah pernah coba bikin 1 video 1 minggu, pengen coba gitu, dan ternyata nggak bisa guys. Karena keterbatasan fisik gue juga. Dan rahasia gue yang lainnya selain gue konsisten adalah gue bikinnya itu fun. Jadi gue itu nggak bikin kayak tutorial orang India gitu, kayak gimana caranya lu bikin game, gimana caranya lu ngebuat suatu project game sampai jadi gitu. Tapi gue bikinnya itu secara fun. Jadi gue ngasih lihat ke lu nih gue lagi bikin game gue kayak gini, gue bikin animasinya kayak gini, tapi gue nggak ngajarin. Dan yang bagian-bagian ribetnya juga, yang bagi gue itu ngodingnya itu lumayan ribet, gue persingkat, gue perjelasin, dan gue bikin ilustrasi-ilustrasi yang bayi pun ngerti gitu. Gue itu bukan channel tutorial, tapi gue itu lebih ke channel entertainment. Gue kayak menghibur kalian dengan cara gue ngebuat game gitu, dan kalian bisa lihat proses pembuat gamenya itu kayak gimana. Tapi gue itu bukan channel tutorial. Ya mungkin kalau di luaran sana itu mirip-mirip kayak Dani lah ya, Dani Devlog. Ya gue karena memang terinspirasi dari dia juga. Inspirasi gue tapi nggak dari dia doang, ada banyak banget. Ada dari Breaky juga, dari Blacktron Pro juga, Dani juga, ya gitulah. Dan ya gue juga bukan game developer profesional ya. Gue cuman seorang indie game developer yang lagi belajar juga, masih banyak harus nekunin, baca-baca lagi, dan belajar-belajar lagi juga. Jadi ya game-game gue belum bisa sesempurna itu buat dimainin, karena memang di Bungee Fight gue aja masih ada bugnya kan. Dan itu memang bugnya gue nggak bisa benerin ya. Jadi yaudah akhirnya gue menyerah. Dan nanti gue bakalan coba bikin mekanik baru di game Bungee Fight 2 gue yang minim bugnya. Karena memang gue main fisik di game Bungee Fight, dan itu memang bikin otak pecah sih. Ya karena dalam pembuatan Bungee Fight itu gue juga masih sendirian ya. Tapi nanti di Bungee Fight 2 gue udah ada timnya, ngebuat game itu jadi seminim mungkin bugnya. Tapi overall di game gue yang lainnya harusnya nggak ada bug kan ya. Coba kalian komen di bawah, ada bug apa lagi di game gue selain Bungee Fight. Karena di Bungee Fight itu memang banyak bug yang gue nggak bisa handle. Jadi ya sorry banget lah buat kalian yang kecewa gitu. Dan thank you banget lah Pak Oke buat 100.000 subscriber. Dan ini adalah Super Play Button gue sekali lagi. Thank you banget buat kalian yang udah support gue juga. Dan alasan gue nge-YouTube juga, gue nggak mau munafik karena gue juga butuh duitnya. Tapi ya kalau misalkan nggak ada kalian, ya gue nggak bisa dapetin itu semua. Jadi thank you banget buat kalian yang udah support gue, yang udah dukung channel Kajo Developer ini. Dan kedepannya di channel gue juga udah ada rencana bikin satu game lagi yang
bakalan gue seriusin buat masukin ke Play Store. Kayak YouTuber live gitu, tapi versi casternya. Dan ini gue juga berkolaborasi sama salah satu caster Dota 2, yaitu Anonim Dota kalau kalian tahu. Karena gue suka banget nontonin dia pas dia lagi live streaming caster gitu ya. For your information, gue suka banget sama game Dota. Jadi gue bakalan fun banget juga buat ngebikin gamenya. Dan kalian juga bisa nanti mainin game ya kalau misalkan gamenya udah jadi. Dan ini game juga gue udah ada timnya yang ngebuat. Jadi gue bareng sama teman-teman gue bakalan ngebuat ini game. Dan semoga aja di game gue yang ini semuanya lancar lah ya. Ya, kalian doain aja. And yaudah, gitu dulu aja video gue buat hari ini. Sekali lagi thank you banget ya buat 100.000 subscriber-nya. And see you guys in the next video. Bye-bye.